Ekspresi wajah dan gerak tubuh adalah cara kita menunjukkan emosi. Apa yang tampak di luar menjadi cerminan jujur dari suasana hati yang sebenarnya. Sebuah komunikasi tanpa kata yang memperlihatkan kebenaran emosi secara langsung. Setiap hari kita ngerasain banyak hal. Senang, sedih, takut, dan juga marah. Tapi pernah gak sih kita berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, ini semua tuh apa ya? Apa itu emosi? Kenapa bisa muncul tiba-tiba? Kenapa tanpa aba-aba? Pada kesempatan kali ini, kita tidak hanya akan membahas emosi sebagai pengalaman subjektif. Kita akan mengamati bagaimana emosi itu sendiri bekerja secara empiris melalui sebuah eksperimen. Yuk kita lihat bersama-sama. Berikut adalah eksperimen pertama yang bertujuan untuk menimbulkan emosi bahagia. Selanjutnya terdapat eksperimen kedua yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut. Dan eksperimen terakhir yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sedih. Nah, setelah melihat beberapa contoh tadi, makin penasaran gak sih? Emosi itu apa sih? Jadi, emosi adalah reaksi yang dialami manusia sebagai respon saat menghadapi situasi tertentu. Bukan hanya soal perasaan, emosi juga melibatkan pikiran, reaksi tubuh, dan perilaku. Nah, secara umum, emosi terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama kognitif, bagaimana kita menyadari dan menafsirkan situasi. Yang kedua fisiologis, reaksi otomatis tubuh seperti jantung berdebar kencang saat gugup. Yang ketiga perilaku, yaitu ekspresi emosi melalui wajah, gerakan, atau nada suara. Contohnya nada intonasi tinggi saat marah. Kemudian emosi juga terbagi dalam 2 hal. Yang pertama itu positif, perasaan yang menyenangkan seperti bahagia, cinta, dan harapan. Yang kedua itu negatif, perasaan yang tidak menyenangkan seperti sedih, marah, dan takut. Lalu, bagaimana emosi bisa muncul? Emosi bisa muncul dimulai dari pemicu stimulus yang terjadi secara internal ataupun eksternal. Kemudian akan ada penilaian cepat di otak dan kognitif yang akan menentukan makna emosi. Setelah itu akan ada reaksi atau perilaku tubuh yang akan dihasilkan. Selanjutnya kita akan bahas eksperimen yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada eksperimen pertama, kami memberikan sedikit hadiah secara spontan dengan tujuan memicu emosi kebahagiaan. Secara kognitif, individu menafsirkan pemberian sebagai bentuk perhatian atau penghargaan yang memunculkan pikiran-pikiran positif seperti rasa senang atau terharu. Secara fisiologis, emosi bahagia dapat menyebabkan peningkatan hormon dopamin dan oksitosin, serta membuat tubuh lebih rileks melalui aktivasi sistem saraf parasimpatis. Secara perilaku, ekspresi kebahagiaan terlihat jelas melalui senyuman tulus yang ditandai dengan naiknya sudut bibir, pipi terangkat, dan kerutan halus di sekitar mata. Selanjutnya, kami melakukan eksperimen dengan menunjukkan objek yang ditakuti individu untuk memunculkan rasa takut. Secara kognitif, individu akan menganggap objek tersebut sebagai ancaman dan merasa tidak nyaman hingga ingin menghindar. Secara fisiologis, emosi takut dapat meningkatkan detak jantung, ketegangan otot, dan meningkatkan adrenalin. Secara perilaku, individu menampakkannya dengan gerakan menghindar, ekspresi cemas, dan mungkin berteriak. Selanjutnya, pada eksperimen terakhir, kami memberikan tontonan yang dapat membangkitkan kenangan sedih. Secara kognitif, individu akan merasa tersentuh karena teringat akan hal yang menyedihkan. Secara fisiologis, emosi sedih dapat membuat tubuh melemah, nafas melambat, dan adanya kemungkinan untuk mengeluarkan air mata. Dan secara perilaku, individu menunjukkannya dengan tatapan kosong atau sudut bibir yang menurun. Emosi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan lingkungan. Namun, emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental, fisik, maupun sosial. Pengelolaan emosi dimulai dengan menyadari dan mengenali apa yang sedang dirasakan, lalu meresponnya secara sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur nafas, mencari tahu penyebab emosi, mengubah pola berpikir, dan juga mengekspresikan emosi dengan cara yang positif.
Dengan mengelola emosi secara efektif, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup, menjaga hubungan interpersonal, dan merespons tantangan hidup dengan lebih tenang dan juga bijak.